Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana. Kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikir. Ini bekas tim sukses nih, Pak. Saya bekas tim sukses Prabowo. Jadi jangan membawa-bawa itu. Mari kita berpikir saja, kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya, itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Pak Rozi itu tim suksesnya Amin. Itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah panik juga. Nggak usah dibawa. Itu normal-normal saja. Sama dengan Anda mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu, kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara mereka. Itu dan suara untuk bangsa dan negara. Soal pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Saya bilang itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara dulu? Iya, tadi Bang Said Didu komplain soal itu kan begitu kan? Saya menyatakan semua pemakzulan yang terjadi adalah kepentingan negara. Salahkah? Enggak kan? Pemakzulan yang mana? Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Pak Habibie setengah. Salahkah? Normal saja kan, jadi nggak usah. Nah, terus ini kepentingan apa? Iya, apa? Ya, jadi jangan menuduh. Karena situasionalnya juga berbeda, Bang. Jangan menuduh para pengusul ini juga berbeda. Negara. Belum masuk pada situasi yang memang seperti itu. Gitu. Untuk Gibran, Bung saya sendiri mengatakan bahwa ini kepentingan negara. Ya, yang mengusulkan pasti menganggap kepentingan negara. Yang mengusulkan normal saja. Purnawirawan TNI. Ya, normal saja dong menyatakan. Nah, yang bertahan juga menyatakan kami bertahan untuk kepentingan. Ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah teman-teman, di kali video ini kita sudah menganalisis dan sudah memahami tentang isi videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan beberapa pengamat seperti Rocky Gerung menilai bahwa pemakzulan Gibran justru bisa meningkatkan legitimasi Prabowo Subianto sebagai presidennya, sekaligus membatasi ruangan gerak relawan atau pihak-pihaknya. Nah, yang dianggap merusak tatanan konstitusi, ya kita melihat mana adanya tokoh-tokohnya. Nah, demi menyelamatkan masa depannya bangsa agar tidak jatuh ke tangannya salah satunya, ya teman-teman, masyarakat pun mulai bersuara keras menolak jika wajahnya pemimpin muda Indonesia mewakili oleh sosok dianggap merobek-robek aturan mana negara kita. Di dalam dunia politik kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, kenapa? Apakah murni kepentingan negara atau sekedar gejolak situasional? Kita harus terus mengawalnya proses agar mekanisme hukum tetap berjalan normal demi NKRI ini. Ya, kawalan bersama ini sehingga kita tahu apa-apa saja hati ini disampaikan oleh Soeharto yang membela Gibran, orang-orang yang ini. Nah, kita tahu pejabat dan lanjut di sini oleh termulu-bulu mati-matian karena sudah kontrak dengan makan uang haramnya. Nah, dalam proses memakzulkan Wapres atau secepatnya Wapres ini kosong teman-teman, kita lanjut di sini sampai di skema aja. Nah, dalam skema ini pengaduan Gibran jalan yang sangat tepat untuk kenyamanannya atau ketentraman negara NKRI ini.
Nah, saya usulkan saja ada peringatan Hari Kejujuran Nasional, misalnya kejadian yang sudah kejadian pelancaran. Di sini disampaikan oleh Sri Domini kalau mengundurkan diri itu lebih bagus. Kenapa? Daripada bikin masyarakat dipimpin. Nah, orang yang dipaksakan jadi pemimpinnya yang secara intelektual maupun kurang jelas pendidikannya, ya kita bertanggung jawab. PDI baik Jokowi maupun Gibran tentang ijazah nggak jelas, KPU-nya juga nggak bertanggung jawab. Nah, sedangkan dokumen tidak sesuai dalam aturan yang berlaku, kita lanjut di sini disampaikan oleh Muhammad segera memasukkan Gibran. Kenapa ijazahnya tidak memenuhi syarat konstitusi menjadi wapres? Ya, teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Abdul Ratma. Dia juga orang yang menganggap Gibran memenuhi legitimasi, tapi jangan lupa legitimasi Gibran itu cuman jadi perlu mempersoalkan untuk memazulkan. Padahal kita bahas Pak Ferry aja adalah permasalahannya bangsa. Kita lanjut di sini disampaikan oleh Muhammad mazulkan Gibran secepatnya. Wapres yang tidak berguna, buang-buang duit rakyat aja, menggajinya kerjanya nggak ada. Ya kita banyak ganti undang-undang batas usia. Wapres ini gampang sehari jadi ketua partai enggak jaga halangan. Nah, dalam kertas tentang ijazah saja kita muter-muter bikin otak warga NKRI ini dan kejenuhan dengan kena mental. Nah, di setiap termasuk kecelakaan belum dengan masalah-masalah lainnya. Nah, jawab atas keterusan negara ini karena dikonfirmasi tentang konstitusi aturan jadinya milih aturan atau satu keluarga. Nah, Jokowi ini MK Paman Usman sekarangnya harus segera Fufufa harus dimazulkan digantikan Gibran. Masih banyak orang yang berkualitas. Kalau kita lihat sendiri, jika DPR mau mendengarkan harapan dan keinginan rakyat, maka prosesnya pemazulkannya harus ditindaklanjutin. Kenapa? Jangan bikin berlarut-larut saja. Masih banyak orang yang memilih memenuhi syaratnya. Nah, Semar mempunyai penyelamatkan pemazulan Gibran itu salah saja dan perlu sebaiknya memazulkan satu paket agar negara ini aman dan sejahteraan. Dalam pemimpinan untuk negara ke generasi berikutnya untuk memimpin negara ini, kalau tidak ijazah ditutupi aja pendidikan paut sampai perguruan tinggi atau sudah dirugikan rakyat seluruh Indonesia, pelecehan dunia pendidikan atau tidak hukum atau mafia tentang palsu ijazah Jokowi dan Gibran yang lebih baik dibubarkan saja di negara ini. Nah, tadinya cacat di hukuman, jangan berputar-putar saja, melebar kiri-kiri ke kanan, tinggal ketuk palu memazulkan aja, supaya segera dilaksanakan cepat memazulkan Gibran demi bangsa Indonesia ini untuk kedepannya. Nah, ini hanya ada Pak Prabowo bisa negara memutuskan masalah ijazah Jokowi ini, pemerintah atau menyelesaikan tanpa ada politisasi. Nah, teman-teman di sini juga disampaikan yang benar ditunjukkan, jalan yang normal, yang salah siap-siap kena aja seluruh rakyat Indonesia ini. Masa negara terbesar di Indonesia dipimpin oleh wakil negara yang wakil dengan rata-rata belum lagi dengan bangsa yang lebih kompeten dan berwawasan. Nah, dalam perdebatan tak menghasilkan buahnya, nyatanya kesejahteraan rakyat TNI, Polri, dan pensiunnya. Begitu kalau memaksakan dirinya jadi serawut, rakyat kecil biasanya nonton penuh kekecewaan. Kenapa dibilang itu? Pertanyaannya sudah betul, menjawabnya adalah tidak senang rakyat saja. Nah, dalam biaya kekarmanya di dunia ini, Tuhan
cucunya adanya untuk rela dibohongi untuk jadi pejabat saja. Kenapa? Hoax mengada berita tidak ada percayanya. Nah, dengan adanya Gibran ini menjadi wapres, korupsi hanya yang dapat terlindungi atau terselubung ternyata terbongkar satu persatu, maka anaknya harus dimazulkan. Nah, yang tidak setuju memundurkan Gibran jangan-jangan termulunya belum dapat bagai jadi masih termulu. Wakil presiden perlu dimazulkan di negara ini bangsa besar, jadi wakil sudah cacat hukum. Kenapa? Dan pengalaman itu belum diuji. Dalam kepentingan keluarga dinasti Solo, para penguasa hukum adil termulu bentar untuk argumen dan tidak bermutu. Kenapa? Kalau memang salah harus ke Lolowo, jangan selalu dibela negara ini biar aman dan damai Indonesia tercinta, jangan sok pahlawan cari uang receh. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share video sebanyak-banyaknya supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.